Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Sakia dari kelas MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di LKS. Yang pertama ada metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan melalui kajian teoritis dan kajian empiris yang saling mendukung. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah ilmu kimia yang berdasarkan langkah-langkah sistematis atau langkah-langkah yang berurutan. Tahap-tahapan metode ilmiah ada 4. Yang pertama, ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, mencari pola hasil pengamatan. Proses ini sering melahirkan rumusan berupa hukum alam. Yang ketiga, ada rumusan teori. Rumusan teori terdiri atas sejumlah asumsi sebagai pijakan untuk menerangkan materi yang diamati. Yang keempat, ada penguji teori. Penguji teori harus disempurnakan melalui percobaan dengan cara penyempurnaan. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat. Ilmu kimia mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Saat mempelajari ilmu kimia bermanfaat dalam mempelajari interaksi dan proses yang berlangsung pada makhluk hidup, contohnya fotosintesis, pernafasan, dan lain-lain. Yang ketiga, cabang ilmu kimia. Cabang ilmu kimia ada banyak. Yang pertama ada kimia teori, kimia organik, kimia inti, biokimia, nanokimia, geokimia, kimia flavor, kimia anorganik, kimia fisika, dan kimia analisa. Kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kimia di kehidupan sehari-hari ada banyak. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Contohnya, etanol atau alkohol digunakan dalam proses pelarutan obat dan pensteril alat-alat kedokteran. Di bidang pertanian, ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Adapun untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman, digunakan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan konsumen. Selanjutnya, ada di bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang banyak dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahannya yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Kain sintesis yang Anda gunakan juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. Selanjutnya, di bidang biologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia. Proses pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Untuk mempelajari hal tersebut, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa, seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Selanjutnya, di bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14. Dan yang terakhir di bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda,
sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Hal ini berguna untuk membuktikan tindakan kejahatan seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.